Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam saya ingin menceritakan alam bawah sadar. Alam bawah sadar yaitu ketika kita tidur kita nggak sadar kita di mana, makanya di bawah alam bawah sadar. Nah itu sebagian orang itu ada yang bertanya, teman saya, Mas Hasan, itu mimpi itu benar-benar ada atau memang alam khayalan tuh? Kok mimpinya kadang aneh. Kadang ada orang yang berhayal, ada orang juga yang mengatakan bangun itu mimpi. Nah, mimpi itu kan di alam yang lain Ya. ketika roh bekerja, roh beraktivitas, badan itu terdiam atau tidur. Padahal orang mati itu kan kebalikannya, jasadnya tidur, rohnya yang bekerja, yang beraktivitas sampai kiamat itu berapa tahun. Berarti kan lebih lama dan lebih luas alam mimpi daripada alam sadar ini. Ini alam bawah sadar, berarti di bawahnya ini, di bawahnya kita yang melihat apa, cincin, korek, rokok black cappuccino, kopi, dan lain sebagainya. Itu kan yang terlihat. Iya. Yang di bawah tak terlihat, namanya alam di bawah sadar. Alam bawah sadar. Orang yang masuk ICU langsung koma itu kan dia masuk alam bawah sadar. Bisa ketemu orang mati, bisa ketemu jin, bisa ketemu malaikat. Luasnya minta ampun, luas sekali. Kalau di kalkulator mungkin hasil dari ijtihad saya berdasarkan dari sholat istikharah itu 723 kali lipat alam dunia. Luasnya itu. Iya. Wow. Ngene wek. Ngene ra krungu. Nah, untuk mengetahui hal seperti itu, terlebih kita fokus dan khusyuk ketika berdoa, ketika bersalat malam, ketika berwirid malam, ketika bermunajat malam, qiyamul lail, itu khusyuk dan fokus. Di situ nanti kita akan masuk, separuh kita itu masuk. Seperti kita itu di dalam rumah, yang mana rumah kaca, tapi kita melihat di luar. Oh. Ini khusyuk, orang khusyuk sekali. Dan fokus, khusyuk, fokus, dan ikhlas. Khusyuk, fokus, dan ikhlas. Nanti di situ kamu akan melihat, itu pasti kok. Nggak sakti pun kalau semaput dia masuk ke sana kok. Nggak sakti pun, orang biasa sekalipun, dia kalau tidur bisa mimpi kok. Berarti dia bisa masuk alam jin. Mimpi itu alam ruh, alam jin, alam barzah, luas sekali. Cuman dia itu kan seperti negeri-negeri, alam barzah di Indonesia, alam mimpi di Singapura, nanti alam kodam di mana. Tapi itu terbagi-bagi yang sangat rumit. Mungkin kalau pakai kertas lembar aku bisa menerangkan. Aku masuk ke situ, alhamdulillah bisa pulang. Apakah di Quran ada? Ada. Di Al-Quran ada. Itu seperti meraga sukma itu. Meraga sukma itu bisa balik. Kalau nggak bisa balik mati. Merogo sukmo, nyawanya keluar. Di Al-Quran diterangkan di surat An-Nur, cahaya. Karena apa? Dimensi paralel, dimensi lain, dimensi astral itu kan sesuatu dimensi yang mana ada batas, ada satir, ada tempat. Kalau dalam Al-Quran disebut kaca. Oleh apa jenenge nyeritake nang Al-Quran itu kaca. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 35. Surat An-Nur ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah cahaya. Allah cahaya. Allah cahaya langit dan bumi. Sekali lagi saya jelaskan, Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaannya, bagi membuka mata batin, perumpamaannya, cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus.
lubang yang tidak tembus, berarti kan kocok. Oh. Sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar, ada cahaya di dalam lubang itu. Pelita itu dalam tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Berarti ada tabung kaca yang bagaikan bintang, tapi di dalamnya ada cahaya yang besar, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Berarti tidak di dunia, dari akhirat. Yang minyaknya hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hati bagaikan tabung yang seperti bintang. Kalau hatinya kotor, punya penyakit hati seperti sombong, riak, dengki, hasut, dan yang lain, itu tidak akan bercahaya karena kotor. Tapi kalau hatinya bersih, di dalam tabung itu ada cahaya yang dikasih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak berasal dari timur maupun barat, berarti dari atas. Enak. Kan bisa lor dari kidul. Loh, saiki disimak ya. Bumi bulat. Kalau lor utara itu kan atas. Makanya tidak dari barat dan tidak dari timur, itu artinya garis khatulistiwa. Berarti garis khatulistiwa itu mewakili semua elemen bumi. Sedangkan mursyid atau hati atau cahaya tadi berasal dari Allah. Dari mana? Dari langit. Alal arsy. So. Dari langit, dari misal orang menganggap langit yang biru, di atasnya lagi. Di atasnya biru itu. Ada langit 1, ada langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, 6, 7, terakhir Azza wa Jalla. Berarti menerangkan hati ketika ingin dibuka, itu caranya seperti itu. Harus bersih hatinya. Kalau nggak bersih nggak bisa. Karena di surat An-Nur ayat 35 dijelaskan seperti tabung kaca yang berkilauan seperti bintang, di dalamnya ada cahaya. Yang cahayanya itu tidak berupa api. Ya. Tapi seperti yang dikasih minyak dari pohon zaitun yang tidak berasal dari ujung timur maupun ujung barat. Lor ini atas, utara. Google itu lor atas terus enggak langit siji, lurus seperti itu. Mungkin itu saja yang saya ceritakan tentang mata batin. Cara membuka mata batin adalah membersihkan hati dan harus peka terhadap segala rasa. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam Forskai.